Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi konsep diagnosis kesulitan belajar, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bu Lailia Nur Pratiwingsi MPD. Dalam proses pembelajaran, tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan atau mentransfer ilmu atau bahan pelajaran kepada peserta didik. Guru sebagai pendidik dituntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Kegiatan memahami kesulitan belajar peserta didik ini dikenal dengan konsep diagnostik kesulitan belajar, yang lebih umumnya dikenal dengan istilah diagnosis kesulitan belajar. Dalam pengertian diagnosis kesulitan belajar, terdapat dua istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu istilah diagnosis dan kesulitan belajar. Pengertian diagnosis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI, diagnostik adalah ilmu untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada. Sedangkan diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Selanjutnya ada pengertian diagnosis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hariman dalam bukunya Handbook of Psychological Dream, diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Jadi, diagnosis merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang tidak beres atau bermasalah. Yang kedua, menurut Webstream, diagnosis diartikan sebagai proses menentukan hak, menentukan permasalahan kikat, kelainan, atau ketidakmampuan dengan ujian. Dan melalui ujian tersebut dilakukan suatu penelitian yang hati-hati terhadap fakta-fakta yang dijumpai, yang selanjutnya untuk menentukan permasalahan yang dihadapi. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang penyebabnya, atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Perkenalkan, nama saya Inayatul Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dinda Nila Sabrina. Selanjutnya yaitu beberapa gejala sebagai indikator adanya kesulitan belajar bagi peserta didik dapat dilihat dari petunjuk-petunjuk berikut. Yang pertama yaitu peserta didik menentukan sikap yang kurang ajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura, berdusta atau berbohong, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, hasil belajar yang diperoleh tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Padahal peserta didik sudah berusaha belajar dengan keras, tetapi nilainya tetap selalu rendah. Yang ketiga yaitu peserta didik lambat dalam mengerjakan tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal, misalnya mengerjakan soal dalam waktu yang lama dan juga baru selesai. Selanjutnya yang keempat, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata atau di bawah KKM, nilai yang dicapai oleh kelompok peserta didik pada saat di ruang kelas. Yang kelima yaitu peserta didik menunjukkan tingkah laku atau sikap yang tidak seperti biasanya ditunjukkan kepada orang lain. Yang keenam, peserta didik yang tergolong mempunyai IQ yang tinggi, yang secara potensial mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi yang cukup rendah. Selanjutnya, kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, yaitu developmental learning disabilities. Yang kedua, kesulitan belajar akademik, yaitu academic learning disabilities, yaitu kesulitan belajar akademik menunjuk pada adanya kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yaitu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri peserta didik tersebut. Dan yang kedua faktor eksternal, yaitu biasanya berasal dari di luar dari peserta didik tersebut. Perkenalkan, nama saya Merlina Agustin. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Inayatul Fauzia mengenai diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis merupakan istilah terminologi yang diambil dari bidang medis. Menurut Thorndike dan Higgins, sebagaimana dikutip oleh Abin Syamsuddin Makmun dalam bukunya Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pembelajaran Modul. Jadi, jika kegiatan diagnosis diarahkan pada masalah yang terjadi pada belajar, maka disebut sebagai diagnosis kesulitan belajar.
Melalui diagnosis kesulitan belajar tersebut, gejala-gejala yang ditunjukkan adanya kesulitan dalam belajar diidentifikasi. Kemudian ada prosedur diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu prosedur dalam memecahkan kesulitan belajar. Sebagai prosedur, maka diagnosis kesulitan belajar terdiri dari langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Nah, di sini ada menurut Ross dan Stanley, tahapan-tahapan diagnosis kesulitan belajar adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, what are the pupils having trouble? Siapa siswa yang mengalami gangguan? Yang kedua ada where are the error located? Di manakah kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilokalisasikan? Yang ketiga ada why are the error occur? Mengapa kelemahan-kelemahan itu terjadi? Berikutnya, what are remedies and suggested? Penyembuhan apa saja yang disarankan? Yang terakhir ada how can error be prevented? Bagaimana kelemahan-kelemahan itu dapat dicegah? Selanjutnya ada pendapat dari Ross dan Stanley mengenai operasionalisasikan dalam memecahkan masalah atau kesulitan belajar siswa dengan tahapan kegiatan. Di antaranya yang pertama mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Caranya dengan menganalisis prestasi belajar, perilaku yang berhubungan dengan proses belajar, dan menganalisis hubungan sosial. Yang kedua, melokalisasi letak kesulitan belajar. Nah, pada mata pelajaran apa yang bersangkutan mengalami kesulitan, pada aspek tujuan pembelajaran yang mana kesulitan terjadi, pada bagian ruang lingkup materi yang mana kesulitan terjadi, dan pada segi-segi proses pembelajaran yang mana kesulitan itu terjadi. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, teknik pengungkapan faktor penyebab kesulitan belajar dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, skala sikap, tes, dan pemeriksaan secara medis. Yang keempat, memperkirakan alternatif pertolongan. Berikutnya, menetapkan kemungkinan terjadi mengatasi kesulitan belajar, jadi tekniknya ya. Terus yang terakhir, pelaksanaan pemberian pertolongan.